نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita akan membaca masih di bab tentang Kitab Tauhid, bab yang pertama, dan kita akan membaca keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi menyebutkan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu, yang itu merupakan bagian akhir dari ajaran beliau, falyaqra qawlahu ta'ala, maka silahkan baca firman Allah Ta'ala, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, mulai dari kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum sampai kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Baik, kita akan membaca keterangan dari pensyarah Syekh Dr. Al-Fauzan. Tafadhal. Ada mikrofon di belakang? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil ibni Habib al-Hudali, sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin min kibari ulama'is sahabah, lazama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tuwfi sanata sanataini wa salasina al-hijrah. Wasiyatun hiyal amrul muakkadul muqarraru. Khatamuhu al-khatimu bi fathi ta'i wa kasriha. Halqatun datu fusin min ghairiha wa khatamtu 'ala al-kitabi bi ma'na taba'tu. Tayyib. Ibnu Mas'ud, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali, berasal dari Bani Hudzail, termasuk sahabat al-Jalil, dan di antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dan disebutkan dalam keterangan, beliau adalah orang yang keenam di kalangan kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam. Min kibari ulama'is sahabah, termasuk salah satu di antara ulama besar di kalangan sahabat, dan selalu lazaman nabiyya, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dan Mas'ud bin Ghafil mati kafir, sehingga beliau lebih suka dinisbahkan kepada ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memanggil beliau Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd, putra dari ibunya Abdullah. Wasiyah, makna wasiyah adalah al-amrul muakkad al-muqarrar, sesuatu yang ditegaskan. Dan kenapa disebut sebagai wasiyah? Karena umumnya pesan ini disampaikan menjelang meninggal dunia, sehingga disampaikan secara serius. Karena makna wasiyah secara bahasa ausa yusi bimakna ausala yusil.
Ausa yusi secara bahasa maknanya adalah menyambung. Wasiat disebut wasiat karena dia menyambung pesan dari orang yang menjelang meninggal, yang mau meninggal, agar dilaksanakan setelah dia meninggal. Khatimuhu bisa dibaca khatamuhu bifathil ta, atau bikasriha. Bisa dibaca khatamuhu, bisa juga dibaca khatimuhu. Kalau dibaca khatam maknanya stempel. Kalau dibaca khatim artinya penghujung. Dan Nabi SAW disebut sebagai khatamu an-nabiyyin, stempelnya para nabi. Ahmadiyah memahami stempel di sini maknanya adalah cincin perhiasan. Sehingga bukan penghujung nabi, tapi perhiasan para nabi. Maka mereka memaknai bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, dimaknai sebagai perhiasannya para nabi. Sehingga tidak menghalangi ada nabi setelahnya. Tapi tafsir ini menyalahi ijma' ahli tafsir. Dan tafsir yang menyalahi ijma', tafsir yang menyimpang. Sehingga turunan keyakinan mereka adalah keyakinan yang menyimpang. Dan bisa juga dibaca sebagai khatim yang artinya penghujung. Kemudian kalau dibaca khatam, maknanya adalah halaqatun dzatu fussin min ghairiha. Benda yang melingkar, halaqah, benda yang melingkar, benda yang bentuknya bulat dan punya fus, punya mata. Min ghairiha yang terbuat dari bahan yang lain. Ya, kita artikan stempel insyaallah lebih gampang. Jika ada kalimat khatamtu 'alal kitab, maknanya adalah bimakna taba'tu, aku telah nyetempelnya. Selanjutnya al-ma'na al-ijmali lil athar. Penjelasan global untuk keterangan Ibnu Mas'ud. Nah, al-ma'na al-ijmali lil athar yadhkur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah ta'ala fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dalikum wassakum bih wa innama qala Ibnu Mas'udin wa innama qala Ibnu Mas'udin dalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna ar-raziyata kullu ar-raziyati ma hala kullu ar-raziyah. Inna ar-raziyata kullu ar-raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Fadakkarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Penjelasan global untuk athar keterangan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyebutkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi ila bima wassa bihillah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berwasiat, beliau tidaklah berwasiat kecuali sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahwa Nabi SAW kalau berwasiat, beliau tidaklah menyampaikan wasiat kecuali sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayati. Karena Allah Ta'ala telah memberikan wasiat bima fi hadhil ayat. Dengan beberapa wasiat dalam beberapa ayat di atas, yaitu Al-An'am 151 sampai 153. Li'annahu subhanahu, karena Allah Ta'ala qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi, karena Allah Ta'ala telah mengakhiri semua ayat itu dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bih. Demikianlah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, ayat ini merupakan bagian dari pesan Nabi, wasiat Nabi SAW, meskipun itu ada dalam Al-Quran. Karena
Al-Quran itu bisa dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Ibnu Mas'ud menyampaikan semacam ini? Padahal wasiat Nabi itu kan banyak. Wasiat Nabi itu banyak. Tapi kenapa beliau ngasih penekanan? Siapa yang pengen melihat wasiat Nabi? Coba buka surat Al-An'am ayat 181 sampai 183. Baca itu. Itulah wasiat Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, mengomentari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lamma qala, ketika Ibnu Abbas mengatakan, Innar raziyata kullar raziyah. Kullar raziyah berarti taukid untuk ar-raziyah yang pertama. Musibah yang betul-betul musibah. Innar raziyata kullar raziyah. Musibah yang betul-betul musibah, kata Ibnu Abbas. Mahala bainana wa baina ayaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Musibah yang betul-betul musibah adalah ketika kita terhalangi untuk bisa menulis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Karena beliau sudah meninggal dunia. Sehingga Ibnu Abbas menyampaikan musibah terbesar bagi kita adalah ketika kita tidak bisa mencatat wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud mengingatkan, ya tidak perlu seperti itu dalam mengomentari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Mas'ud membalas keterangan Ibnu Abbas dan mengatakan, "Fadzakarahum." Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka. Fadzakarahum Ibnu Mas'udin, maka Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka, anna indahum minal Qur'an ma yakfihim. Bahwa mereka punya wasiat dalam Al-Quran yang itu sudah cukup untuk mereka. Dan sebutlah itu sebagai wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang ada dalam kitabullah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun kita menyesali wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak perlu sampai seperti ini. Kalau kita kemudian ingin mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, silahkan baca Al-Quran. Karena apa yang diwasiatkan oleh Allah dalam kitabnya, itu merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menjadi khatam, yang menjadi stempel, sesuatu yang terakhir untuk pesan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi tidak ada perubahan. Sudah tidak mungkin ada perubahan. Tayyib. Sehingga berdasarkan keterangan ini kita bisa melihat ikhtilaf bainas salaf. Hal yang biasa, kemudian ketika ulama A menyampaikan sesuatu lalu tidak disetujui oleh ulama B, kemudian beliau memberikan komentar atas keterangan ulama A, itu hal yang ma'ruf di kalangan para salaf. Sehingga terkadang mereka saling memberikan komentar. Kalaupun sampai sekarang ada seperti itu, ya itu sejarahnya sudah lama. Sejak pertama kali kaum muslimin didampingi oleh para sahabat, sudah ada hal yang demikian. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana kita melihat ulama menyikapi ulama yang lain. Nah, kemudian muridnya, ya jangan terlalu kepo. Dan status Ibnu Abbas tidak hilang keilmiahannya gara-gara dikomentari oleh Ibnu Mas'ud. Kadang kan kita begini ya, ada Ustadz Fulan menyampaikan sebuah pernyataan, lalu pernyataan Ustadz ini disanggah oleh Ustadz yang lain. Orang yang loyal dengan Ustadz yang kedua, langsung dia meninggalkan Ustadz pertama. Dan menganggap tingkat ilmiahnya sudah hilang, gara-gara dia dikomentari oleh Ustadz yang lain. Ini muridnya yang nggak tahu posisi, gitu ya. Sehingga Ibnu Abbas tidak hilang status beliau sebagai sahabat mulia dan sebagai ulamanya sahabat. Ketika beliau memberikan sebuah pendapat, yang pendapat itu disanggah oleh Ibnu Mas'ud. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain juga sering melakukan semacam ini.
sahabat Abdullah bin Amr bin As itu pernah punya fatwa. Bagi wanita yang mandi junub, maka dia harus membuka gelungannya sehingga membasahi seluruh rambutnya dan tidak boleh ada yang ditinggal. Aisyah mendengar itu langsung mengatakan, seharusnya Abdullah bin Amr bin As itu nyuruh wanita gundul saja. Kenapa dia nggak memerintahkan seluruh wanita untuk gundul rambutnya saja? Padahal saya pernah mendapatkan perintah dari Nabi SAW untuk mandi junub, gelungannya tidak perlu dilepas. Beda dengan mandi haid. Karena intensitasnya karena berbeda, maka diberi keringanan bagi wanita yang junub ketika mandi tidak perlu melepas gelungannya. Dikomentari oleh Aisyah ketika Abdullah bin Amr memberikan sebuah pernyataan yang itu tidak disetujui oleh Aisyah. Apakah kemudian status sahabat Abdullah bin Amr jadi hilang? Tidak. Beliau tetap sebagai sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau sebagai orang yang terpandang atau tokoh agama meskipun beda pendapat dengan sahabat yang lain. Demikian pula yang pernah dialami oleh Zaid bin Arqam, yang beliau pernah membolehkan jual beli inah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan komentar, dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid termasuk orang yang mengetahui batasan halal haram, sebagaimana pujian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Nah, seperti ini perlu kita tanamkan di tengah masyarakat ya, berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Dan satu buku yang saya tulis dengan judul Fikih Bermadhab, itu tujuannya untuk mengajarkan demikian. Mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara beragama yang dewasa. Karena terkadang banyak orang yang gagal dalam membangun kedewasaan ketika beragama. Saya berbicara untuk teman-teman yang sudah ngaji sunnah. Sehingga terkadang hanya satu komentar yang diberikan oleh salah satu ustadz kepada ustadz yang lain, akhirnya menghilangkan status ustadz ini. Sudah tidak lagi dipercaya untuk ngisi kajian, atau dia yang tidak ikut forumnya karena dia dianggap sudah tidak ilmiah misalnya, atau apalagi kalau sudah sampai ranah manhajnya bermasalah dan seterusnya. Padahal belum tentu demikian. Ini masih di posisi adanya perbedaan cara pandang dan perbedaan pendapat. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke riwayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Keledai, tahu ukuran keledai? Seperti kuda poni. Ditunggangi dua orang. Yang dua orang ini dewasa. Dan dewasa ukuran sahabat. Ya, kita tidak tahu berapa berat badan Nabi SAW dan Mu'adz. Yang jelas mereka adalah dua orang dewasa yang menunggangi seekor keledai. Berarti boleh ya. Praktek ini diperbolehkan. Faqala li, maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah? Haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba. Kita terjemahkan dengan yang lebih nyaman. Ma haqqullahi 'alal ibad, apa kewajiban hamba terhadap Allah. Jadi dibalik ketika terjemahannya ya. Kata hakun, kalau di depannya diiringi dengan ala, maka maknanya apa? Kewajiban. Kalau di depannya diiringi dengan li, maka maknanya hak. Sehingga hakun li artinya hak, hakun ala artinya kewajiban. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba terhadap Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa yang dijamin oleh Allah terhadap hambanya? Kalau diterjemahkan apa kewajiban Allah kepada hambanya?
Allah memiliki kewajiban bukan karena diwajibkan oleh yang lain, namun alzama nafsahu. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah memiliki hal yang haram, di mana Allah haramkan dirinya sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wa inni ja'altuhu muharraman bainakum. Wahai para hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Aku haramkan kezaliman untuk diriku. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi para hambanya. Maka kewajiban Allah atau keharaman untuk Allah, kalimat seperti ini dibenarkan secara bahasa dan dimaknai bahwa kewajiban Allah artinya adalah Allah mewajibkan dirinya sendiri. Dimaknai keharaman untuk Allah artinya adalah Allah haramkan untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada fa innallaha la mukriha lahu, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah atau mengharamkan Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Hamba siapapun tidak ada hak dan tidak ada kuasa untuk melarang maupun mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami untuk kalimat kewajiban Allah atau sesuatu yang haram bagi Allah dipahami dengan apa tadi? Allah wajibkan dirinya sendiri atau apa tadi? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dirinya sendiri. Qultu, maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda. Dalam riwayat yang lain, pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali. Dan ini salah satu di antara metode agar orang itu lebih siap untuk mendengar lanjutannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan kewajiban Allah kepada hambanya adalah Allah tidak akan mengazab man, siapapun, la yusyriku bihi syai'a, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, Mu'ad kemudian minta izin, Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, Ya Rasulullah, boleh enggak saya kabarkan berita ini kepada masyarakat? Qala, beliau mengatakan, la tubasyirhum, jangan kau kabarkan ini kepada mereka, fayattakilu, sehingga nanti mereka akan ittikal, mereka akan bermalas-malasan. Akhrajahu fis sahihain, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang ini juga ada dalam Sahih Bukhari Muslim, wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi. Mu'ad menyampaikan hal ini, menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya. Ta'assuman bimana taharrujan. Ta'assuman karena takut dosa. Takut dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Waja'a fi Fathil Majid, dan disebutkan dalam Fathul Majid mengutip keterangan Al-Wazir Abul Mudhaffar. Lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmilu jahlahu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah. Mu'ad tidaklah menyembunyikan berita ini kecuali kepada orang yang bodoh, yang dia yahmilu jahluhu, yang kebodohannya akan memaksa dia, akan membuat dia, jahluhu sebagai fa'il ya, yahmiluhu jahluhu ala su'il adab, di mana kebodohannya akan membuat dia untuk melakukan praktek su'ul adab bitarkil khidmati fit ta'ah, dengan malas-malasan dalam melakukan ketaatan. Ada di footnote seperti itu? Di tempat itu ada footnote. Di footnote ada ini yang saya baca ini. Baik, yang tadi saya baca di footnote ya. Taib, sekarang kita coba baca keterangan dari
Dr. Al-Fauzan. Tafadhali. Mu'adun huwa Mu'ad bin Jabal ibni Amrin ibni Ausin ibni Ka'bin ibni Amrin al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalil masyhurun min a'yani sahabah wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal qur'ani syahida ghazwata badrin wa ma ba'daha wastakhlafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum summa ba'asahu ilal yamani qadiyan wa mu'alliman mata bisyam sanata 18 bil hijrah walahu 80 wa 30 aman Walahu 38 wa 30 aman. Bukan 80 ya, 80 80. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalil masyhurun, termasuk a'yan bermakna tokoh, min a'yani sahabah, termasuk di antara tokoh sahabat. Wa kana mutabakhiran fil ilmi, beliau luas ilmunya, wal ahkam wal Quran, juga luas pemahamannya tentang masalah hukum dan Al-Quran. Mengikuti perang Badar dan perang setelahnya, dan ditunjuk oleh Nabi SAW ala ahli Makkah untuk memimpin penduduk Makkah pada saat Fathu Makkah. Tentu saja setelah ditinggal oleh Nabi SAW. Istakhlafa itu maknanya ja'alahu khalafan, menjadikannya sebagai pemimpin pengganti. Makanya disebut khalifah karena dia sebagai pengganti dari pemimpin sebelumnya. Yu'allimuhum, mengajari mereka agama mereka. Kemudian Nabi SAW mengutus beliau ke Yaman sebagai qadhi dan pengajar di daerah Yaman. Meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah dan usianya 38 tahun. Masya Allah. Meninggal dalam usia yang cukup muda. Dan Mu'ad meninggal ketika peristiwa Ta'un. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang terkena wabah Ta'un. Berarti kalau kita tarik mundur, meninggal di tahun 18 Hijriah, Mu'ad ketika wafatnya Nabi SAW usianya sekitar berapa itu? 18. Berarti Nabi SAW meninggal di tahun 11. Berarti 7 tahun. Sekitar 31 atau 30-an ya. Di usia 30-an Rasulullah SAW meninggal. Dan beliau bertemu Nabi SAW ketika Nabi SAW hijrah, atau mungkin sebelumnya beliau sudah ikut baiat, sehingga usia Mu'ad ketika Fathu Makkah ditunjuk sebagai pemimpin kurang lebih di usia 29 tahun. Maka Nabi SAW dalam menugaskan para sahabat itu di usia yang relatif muda ya. Dan Masya Allah mereka bisa menjadi pahlawan-pahlawan besar bagi kaum muslimin, meninggalkan banyak jasa bagi umat, dan karirnya itu puncaknya di usia sebelum 40. Selanjutnya kita akan baca keterangan berikutnya. Radif. Radifu ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbah. Atadri hal ta'rif haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahtiman 'alal 'ibadi. Haqqul 'ibadi 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Ubashshirun nas ukhbiruhum bidzalika liyusarru bih. Yattakilu ya'tamidu 'ala dzalika fayatruku
التنافس في الأعمال الصالحة. Radifu, ar-radif adalah orang yang kamu bawa di belakangmu ala dhahri dabbah, di atas kendaraan, ya, dibonceng gitu ya. Atadri maknanya adalah hal ta'rif, apakah kamu tahu? Haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad. Haqqullah, hak Allah, apa yang menjadi hak dia, yastahiquhu. Dan Allah jadikan sebagai mutahattiman 'alal ibad, kewajiban mutahattiman 'alal ibad, kewajiban bagi para hambanya. Haqqul ibad, hak hamba kepada Allah. Maksudnya adalah apa yang katabahu, apa yang Allah wajibkan, ala nafsihi, pada dirinya sendiri, tafaddulan minhu, sebagai karunia darinya, wa ihsanan, dan kebaikan darinya. Bukan karena Allah terpaksa, tapi karena kebaikan Allah untuk para hambanya. Ubashiru bimakna ukhbiru. Apakah saya harus memberikan kabar gembira ini kepada mereka? Liyusarru bihi, agar mereka menjadi gembira disebabkan karena berita itu. Dan memberikan kabar gembira disebut basyara yubashiru, karena dari kata basyrah yang artinya apa? Basyrah, kulit. Sebab ketika orang itu mendapatkan kabar gembira, maka kulit wajahnya berubah. Berubah jadi apa? Jadi wajah, ya. Ya, kulit wajahnya bergerak. Yattakilu bimakna ya'tamidu ala dzalika, nyender pada berita itu. Maksudnya adalah dia bermalas-malasan. Fayatrukut tanafus, sehingga dia tidak berlomba, mereka tidak berlomba fil a'mali salihah, untuk melakukan amal saleh. Pasrah terhadap yang penting, pokoknya mukmin dapat surga, sehingga dia malas-malasan dalam beramal. Namun Mu'adz radhiyallahu anhu tetap menceritakan ini. Apa buktinya kalau Mu'adz tetap menceritakan hadis ini? Ada di buku Kitab Tauhid, ya. Kita baca. Andaikan Mu'adz gak cerita, tentu tidak akan ada di sini. Dan An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, kenapa Mu'adz ini tetap menceritakan padahal Nabi SAW sudah melarangnya? Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, bahwa hukum larangan itu kadang dipahami oleh sahabat tidak menunjukkan haram. Hukum larangan kadang dipahami oleh sahabat tidak serta-merta menunjukkan sesuatu yang haram. Mu'adz sudah dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kau ceritakan. Fayattakilu. Nanti mereka jadi malas-malasan. Terlalu mengandalkan ini. Tapi kenapa Mu'adz tetap bercerita? Kata An-Nawawi, karena Mu'adz memahami larangan ini. Pertama, ada yang mengatakan larangan ini sifatnya larangan makruh. Tidak sampai pada derajat wajib. Dan maslahat menceritakan lebih besar daripada tidak menceritakan. Yang kedua, Mu'adz memahami bahwasanya larangan ini mu'allal, larangan yang berisi illah. Nah, ketika ilahnya itu ditimbang sudah tidak ada, maka larangan ini tidak berlaku. An-nahyul mu'allal atau al-amrul mu'allal, perintah atau larangan yang dilatar belakangi dengan illah tertentu, maka larangan itu atau perintah itu menjadi tidak berlaku ketika ilahnya tidak ada. Sehingga Mu'adz memahami larangan ini adalah larangan mu'allal yang ada ilahnya. Ilahnya apa? Ilahnya adalah khawatir nanti masyarakat malas-malasan beribadah. Nah, ketika Mu'adz memandang kaum muslimin sudah dewasa dalam masalah ini, dia ngerti untuk mendudukkan hadis ini seperti apa ketika mereka menerima, maka tetap diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan bagian dari realita yang ada di lapangan, hadis ini jarang sekali kaum muslimin yang membacanya kecuali mereka yang belajar masalah tauhid. Hadis yang tersebar di masyarakat kan bukan hadis yang seperti ini.
yang tersebar di masyarakat hadis seperti apa, Pak? Siapa yang membaca sholawat, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, siapa yang senang ketika maulid, maka nanti dapat ABC, dan ABC janji-janji itu rata-rata janji dunia. Utangnya cepat lunas, jodohnya lancar, rizkinya lancar. Karena secara umum masyarakat kita, agama itu banyak dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Taib. Selanjutnya kita akan membaca al-ma'na al-ijmali lil hadis.